Guys, Pick 2 tambah keren abis ya. Intan lihat di IG ada restoran selebar 2 hektar dan gila. Vibe-nya itu Yuyuan Kongyuan banget, mirip-mirip sama Yuyuan Kongyuan yang ada di Shanghai. Cuman ini versi mininya. Pas Intan ke Shanghai bulan 5 kemarin, Intan sempat mampir di Yuyuan Kongyuan ini. Bagus banget dan memang semirip ini sama restoran yang ada di Pick 2. Cuman sayang ya pas itu tuh baterai HP-nya Intan itu habis, jadi Intan nggak bisa ngevlog, jadi nggak ada gambar di Yuyuan Kongyuan. Bukan cuman restoran ala Yuyuan Kongyuannya Shanghai, di Pick 2 di awal tahun ini juga ada patung naga. Patung naga ini mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia alias MURI sebagai patung naga terpanjang di Indonesia. Patungnya bagus banget, kelihatan mewah dan berdiri di kawasan Rukan Grand Shanghai Pick 2. Dan untuk ngebangun patung naga ini itu nggak pakai duit negara ya guys ya. Ini dari kantong pribadinya Agung Sedayu Group. Grup yang dimiliki oleh Pak Sugianto Kusuma alias Pak Aguan, salah satu crazy rich-nya Jakarta. Patung ini didatangkan langsung dari China. Sedihnya patung secantik ini yang nggak pakai duit negara malah mendapatkan hujatan rasis di Twitter. Di video ini tak jelaskan tentang patung naga sekaligus kontroversialnya. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini kaos Xinjia ya, gambar ular kayu karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Kaos Xinjia kok warnanya kayak gini, bukan merah tua, ndak usah khawatir, yang merah tua ada, size anak juga ada. Open PO besok terakhir, setelah besok sudah ndak bisa pesen. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO bisa diorder bulan depan tanggal 1. Selain gambar ular kayu ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lainnya seperti Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Huato, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Bisa diorder via Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Di awal tahun ini berdiri patung naga emas di kawasan Rukan Grand Shanghai Pick 2. Patung ini berdiri di tengah-tengah jalan Salembaran. Patung naga ini memiliki panjang 155 meter dan tinggi 9,9 meter. Sengaja nggak digenepin 10 ya, soalnya 9 itu angka hoki. Ada 6 liukan dan cakarnya itu terbuka yang mana menggambarkan naga ini sedang terbang. Patung naga ini dirancang dan diukir oleh pemahat terkenal yang bukan cuma terkenal di China, tapi pemahat terkenal di dunia yaitu Xie Linjian. Media-media mengakui ini patung sangat mempesona. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat patung ini atau bahkan pernah foto-foto sama patung naga ini, teman-teman bisa komen di bawah patung naganya itu kayak gimana. Patung naga ini sudah menjadi salah satu daya tarik wisata di Pick yang ramai dikunjungi. Teman-teman kalau mau datang ke Pick 2 mau foto-foto sama patung naga ini boleh loh, gratis. Kenapa toh Pak Aguan itu kok capek-capek mau membuang waktu, tenaga, menggelontorkan duit banyak hanya demi patung naga ini? Yang pertama karena tahun ini adalah tahun naga. Yang kedua karena Pak Aguan ini kepengen bikin Chinatown versi elit. Gebrakan ya ini, soalnya di mana-mana Chinatown itu versinya versi ekonomi semua. Ini mau dibikin yang versi elit. Lah karena versi elit jadi konsepnya itu mewah. Makanya bikinnya itu niat banget. Nggak masalah gelontorin duit banyak, yang penting hasilnya bagus. Yang ketiga, naga secara filosofis China itu adalah simbol kemakmuran, simbol kekuatan, mampu bawa hoki bagi yang lihat, mampu membawa hoki bagi penduduk Pick
2. Nggak percaya gini-gini aja, nggak percaya, nggak apa-apa. Minimal ini patung itu cantik banget. Ini patung memperindah kota, guys. Normalnya saat kita diajarkan di sekolah nih ya, kalau dikasih ya bilangnya terima kasih, bersyukur. Tapi nyatanya di Twitter malah banyak yang menghujat patung ini. Yang menghujat bukan 1-2, banyak sampai jadi trending topik. Keterlaluan gak sih ini? Hujatannya seperti apa? Kurang lebih kayak gini. Sadar nggak bahwa di negara kalian akan jadi negara baru? Ini kayak negara di atas negara, merasa asing di negara sendiri. Pokok itu komen pada rasis semua dan bisa memecah belah bangsa. Yang mana Intan yakin ya, Pak Agwan ini 100% Intan yakin, bahkan 1000% Intan yakin dia nggak akan punya pikiran kayak gitu. Pak Agwan itu pebisnis. Yang namanya pebisnis, yang ada di otaknya gimana caranya supaya duit itu masuk ke dia. Dia cuman mau menghidupkan bisnis di PIK 2, memajukan PIK 2 supaya PIK 2 menjadi salah satu pariwisata di Jakarta. Lagi pula, sejak kapan ya Chinatown itu bisa berarti negara China? Di mana-mana Chinatown itu ada. Di Amerika juga ada. Bahkan Chinatown-nya San Francisco itulah yang menghidupkan perekonomian di San Francisco. Kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya Chinatown di Amerika, Intan pernah bahas. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau teman-teman pernah ke Singapura, di Singapura itu ada kawasan. Kawasan itu namanya Little India. Yang mana itu vibe-nya Indian banget. Satu kampung itu guys, satu kampung. Isinya orang India semua, pakai baju India, makanannya makanan India. Terus di sana juga ada kayak tradisi-tradisinya India, kayak tato henna, kayak gitu. Ini skalanya malah satu kampung isinya orang India semua. Kalau teman-teman belum pernah ke Singapura, teman-teman bisa Google Little India di Singapura ada apa enggak. Di Singapura, di sisi yang lain, tadi kan Little India, ada juga yang namanya Arab Street. Sama, itu satu kampung, isinya itu orang Arab semua, makanan Arab, budaya-budaya Arab. Intan sebagai turis yang nggak pernah ke India dan ke Arab ya, tak ampiri. Jadi Intan tahu vibe-nya di India kayak gimana, vibe-nya di Arab kayak gimana. Ini salah satu daya tarik wisatawan loh. Bahkan nih ya, di China sendiri loh, ada kota, ini skalanya lebih gede lagi guys. Satu kota dibuat tiruannya Eiffel, Paris. Ada menara Eiffelnya, sak landmark-landmarknya dibuat persisnya itu wis hampir persis plek ketiplek sama yang aslinya. Yang ngebikin itu pemerintahnya China sendiri guys, pakai duit negara guys itu guys. Ya ini supaya apa ya, supaya orang-orang China ya kalau bisa ndak usah ke Paris lah, langsung aja ke Paris Van China juga bisa. Tujuannya pemerintah China kayak gitu. Kalau pemerintah China itu merasa nih ya, membuat landmarknya Paris itu bahaya, itu negara di atas negara, ya ndak mungkin dibeken sama pemerintah China. Tapi pemerintah China ndak ada pikiran kayak gitu. Toh ya buktinya negaranya sekarang tetap China loh. Mereka nggak merasa negara di atas negara itu nggak merasa kayak gitu. Masa toh seekor patung naga yang panjangnya cuma 155 meter sudah ngebikin Indonesia bukan lagi jadi negara Indonesia? Intan jadi pengen tahu, andai kata itu patung gambarnya bukan naga, andai kata gambarnya onta, apa reaksinya kayak gini juga? Padahal patung naga di PIK 2 dan Chinatown-nya PIK 2 hitungannya itu masih skala kompleks. Lebih kecil-kecil banget bahkan dibandingkan Little Indianya di Singapura, dibandingkan Paris Van China yang ada di China. Intan pernah bahas ya tentang kota-kota China yang dibuat kayak barat itu. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ada juga yang komen, loh kenapa kok naga, kenapa bukan binatang lain? Ya BTW yang pertama itu yang keluar duit siapa? Yang keluar duit siapa ya suka-suka dia mau bikin patung apa. Yang kedua, kalau bukan
bikin patung naga terus bikin patung apa? Ini Chinatown loh ya. Yang ketiga, naga itu maknanya bagus. Itu pembawa hoki, pembawa keberuntungan. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu niatnya Pak Aguan bikin patung naga itu bagus supaya mendatangkan hoki, mendatangkan keberuntungan. BTW, gegara ini patung banyak orang luar kota Jakarta. Bahkan orang luar pulau bela nih loh datang ke Jakarta foto-foto sama patung naga ini. Yang diuntungkan siapa? Pemerintah daerah dong. Mungkin ada teman-teman di luar Jakarta yang pernah foto-foto sama patung ini, bisa ayo komen di bawah supaya ada yang tahu gitu loh kalau patung ini menarik wisatawan. Intan aja pengen ke Jakarta nih gegara ini patung. Tahun depan deh Intan datengin ini patung. Netizen juga mempermasalahkan gapuranya yang mentereng sebegitu megahnya, sebegitu mewahnya, tapi kok bergayanya China banget. Ada huruf Mandarin di gapura Pik 2. Huruf Mandarin itu ada tulisan Kuo Tai Min An yang berarti semoga negara makmur dan rakyat damai. Katanya ini huruf Mandarin alias Hanje, bukan salah satu bagian dari budaya Indonesia. Netizen bilangnya kayak gitu. BTW, ini Chinatown guys, Chinatown. Di mana-mana Chinatown itu ada tulisan Mandarinnya ya toh. Intan percaya loh Pak Aguan ini pengen berkontribusi bagi Indonesia, mau mempercantik Indonesia di bidang properti karena dia jagonya di situ. Andai kata Anda yang tukang nyinyir itu mau mempercantik kota Anda sendiri dengan patung-patung simbolis kesukaan Anda sendiri, ya silakan. Tunjukkan kontribusimu, buktikan prestasimu, tidak ada yang larang. Jangan cuman ngaku-ngaku cinta Indonesia tapi bisanya nyinyir doang, nggak ada bukti. Intan pengennya Indonesia itu jadi negara yang maju. Intan pengen Indonesia jadi negara yang kuat. Ayo kita bergandengan tangan membangun Indonesia. Apa salahnya mata sipit kalau pengen Indonesia jadi negara yang maju? Waktu Bu Risma nanam tabebuya di Surabaya, wah Surabaya bagus banget. Surabaya bak Jepang. Kagak ada yang nyinyir loh. Bagaikan tinggal di negara lain, kagak ada yang nyinyir kayak gitu. Ini Pak Aguan ngasih patung semegah itu, sebagus itu dengan duit pribadinya, malah dinyinyirin. Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan di sini. Buat teman-teman seperti biasa, kalau mau nambah-nambahin atau mau berdebat, ayo silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.